Saya rekam dulu. Saya share screen. Nah, hosting ini adalah penyedia semua, pokoknya penyedia data-data kita untuk ditampilkan secara online. Kalau domain itu namanya misalnya Niagara Hoster, misalnya facebook.com atau google.com. Nah, itu. Kemarin saya baru beli hosting di Niagara Hoster. Penyedia hosting tuh sebenarnya banyak. Ada Niagara Hoster, Dewa Web, wah segala macam. Oke, tapi saya pilih Niagara Hoster. Kemarin saya sudah beli di depan teman-teman. Dan itu coba kita login. Tunggu. Oke, saya beli 1.200.000 dan diskon jadi 600 sekian kalau nggak salah. Terus jadi Mbak Vira sama Mbak Dea nggak usah khawatir, berarti harus ngeluarin segini dong nih, 1.200.000 enggak, tapi itu hanya ngeluarin 55.000. Jadi ngontrak hostingnya sama saya. Paham Mbak Dea, Mbak Vira? Paham. Kenapa? Karena untuk sementara kontrak dulu sama saya 55.000 per tahun, bukan per bulan, 55.000 per tahun. Oke. Dan domainnya itu bisa order sendiri. Nanti besok insya Allah dijelaskan ordernya. Pokoknya saya jelasininya dulu. Jadi tugas Mbak Virial sama Mbak Dea yaitu misalnya mikir nih untuk besok nih jam 8 pagi, misalnya nama yang website yang pengen dibuat apa? Kalau bisa sih website langsung, website real gitu. Misalkan kemarin keripik, misalnya buat UMKM keripik, terus misalnya apa gitu. Oke. Kalau misalnya apa nih, kebab Depok. Nah, kebab Depok. Cari domain misalkan website Mbak Virial atau Mbak Deo kebab Depok. Nah, itu kalau .com itu harganya 145 dan itu bayar sendiri. Nanti saya kasih username Niaga Hoster, username dan pasportnya teman-teman masuk sendiri dan order sendiri. Oke, 145 kalau .com. Kalau ID itu lalu dia biasa nge-lag kebab Depok. Misalkan kalau ID dia masih nge-lag kebab Depok.id. Oke. Nah, kalau ID itu 200.000. Kalau misalnya kemarin tuh teman-teman pakai yang ini nih, .sys itu cuman 18.000 gitu. Jadi cuman buat untuk belajar aja 18.000 dan pembayarannya itu banyak. Ada misalnya order tanpa hosting, lanjutkan. Nah nih pembayarannya banyak, silakan teman-teman pilih sendiri, BCA, ada Mandiri, ada OVO, ada dan segala macam. Kalau misalkan sudah order domain, nanti saya jelaskan untuk ke tahap selanjutnya gitu. Mbak Virial, Mbak Dea, paham sampai sini? Paham? Paham? Oh, paham. Jadi website ini ada dua kebutuhan ini. Pertama hosting, kedua domain. Hosting kan jadi ngontrak dulu di rumah saya, di tanah saya. Ya, ngontrak hosting saya hostingnya itu pakai hosting yang unlimited domain. Jadi dipakai seberapapun orang bisa gitu. Hostingnya sudah nggak usah dipikirin, pokoknya hostingnya kalau misalnya ada rezeki bayar langsung boleh, kalau misalnya belum ada rezeki itu nggak perlu dipikirin. Oke. Hostingnya itu 55.000 per tahun
Dan yang harus disediakan adalah buat besok nih. Misalnya mau .com langsung, kebab.com langsung itu harganya 145.000. Oke, Mbak Virial, Mbak Dea. Tapi kalau teman-teman kemarin makainya masih .sis. .sis itu murah, .xy. Cuman 18.000 gitu. Jadi kalau Mbak Vira sama Mbak Dea masih pengen nyoba belajar, pakai .sis saja gitu. Oke? Paham Mbak Dea, Mbak Virial? Dikasih jempol kalau paham? Oh, paham. Mbak Virial, kayaknya belum paham nih. Paham. Oke? Karena kita akan buat website langsung secara online gitu, langsung bisa ditampilin dan langsung bisa dilihat gitu, nggak offline tapi online, langsung online gitu. Makanya harus terhubung dengan internet dan harus memakai laptop gitu. Oke, dan apa lagi ya? Udah deh sampai situ aja. Udah paham Mbak Vira sama Mbak Dea? Sudah, oke. Kira-kira Mbak Vira sama Mbak Dea bisa bayarnya langsung saat itu juga? Punya mobil banking nggak? Atau OVO, atau GoPay, atau apa nih tadi? Kalau misalkan belum ada 18.000, saya talangin gitu. Yang penting belajar aja dulu. Gitu. Misalnya ada GoPay, ada ShopeePay, ada OVO, ada Dana, ada link aja. Kalau kamu mau bayar ke Indomaret silahkan gitu, bisa. Oke. Kira-kira Mbak Virial, Mbak Dea sanggup 18.000 besok, 18.000 sama pajak 1.800 ya? 20.000 lah. 20.000 besok. Kira-kira Mbak Virial sama Mbak Dea bisa? Dia diacungkan jempolnya. Bikinin aja dulu Mas, nggak apa-apa nanti. Biar bisa lanjut belajar kayaknya. Oh gitu, oke. Mbak Dea sama Mbak Virial saya bikinin dulu, misalnya yang penting besok di ini aja, dipikirin websitenya mau apa gitu, oke? Mbak Virial sama Mbak Dea, siap? Oke, gitu, oke. Untuk yang lain, Mas Andi dan Mas Azam, mari kita lanjut. Mbak Dea sama Mbak Virial boleh menyaksikan gitu. Oke. Kita buka website yang kemarin, buka WordPress-nya. wordpress.com/wpadmin. Oke. Saya udah pakai .com bukan .sis. Langsung aja ke website saya. Ilham Pasport. Udah, Mas Andi udah dibuka? Saya login lewat yang bacaan ada sis WP admin itu. Bener Iya. apa langsung WordPress aja? Buat login aja di sini nih langsung. Misalnya Ilham Ilmam Aufar. Oke, iya betul sama. .sis _wp strip admin gitu. Oke. Azam udah masuk, Azam? Udah. Udah. Jangan. Saya bukan langsung pakai .com. Oke. Saya sudah masuk. Mas Andi sudah masuk? Sudah Mas. Oke. Kalau sudah, saya pengen jelasin dulu. Ini penting banget. Di website itu kan kemarin kita udah bahas front end dan back end. Udah paham? Zam, udah paham? Oke. Dan sekarang kita bahas pack dan post. Oke. Kalau pack itu halaman nih. Yang sebelah kiri ada packs. Lihat, packs.
Teks itu halaman menu, misalkan di menunya tuh ada home, ada apa lagi, ada profil, misalnya ada kontak, ada about me gitu. Oke. Itu pack. Jadi tuh yang didesain itu adalah pack-nya. Oke, yang didesain itu adalah apa namanya? Pack-nya. Oke. Kalau post itu buat artikel. Oke, buat artikel. Misalkan saya langsung aja kasih contoh, misalkan apa ya? detik.com. Nah nih kita ini coba kita contohnya langsung ke Niagausternya aja deh contohnya. Nah oke. Nih lihat di bagian atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu secara sederhana itu ada 6 pack. Oke, pack itu jadi ini nih. Hosting, kalau saat kita klik hosting yang nongol apa nih? Ada berbagai macam. Terus kalau saat kita klik domain itu yang nongol ada berbagai macam. Terus kalau website ada 2, ya kan? Ini pack. Kalau blog nih misalkan domain ini, coba cari domain. Nah ini pack ini nih, pack domain murah. Pack domain. Kalau website, coba website instan. Nah ini pack website nih. Ini pack nih semua nih. Oke. Kalau blog kalau post biasanya dia ada blog. Coba kalau post itu pokoknya buat ngepost buat artikel. Contohnya mana ya? Nah nih ada blog nih, dia di bawah blog untuk Niagauster nih. Nah tuh kan blognya itu jadi tidak mau close. Nah blog Niagauster tuh banyak nih. Ada bagaimana cara membuat blog, tutorial WooCommerce, 40 cara dapat uang dari internet baru, cara membuat WordPress, tips digital marketing paling moncer gitu. Oke. Nah, blog ini adalah salah satu SEO yang paling penting gitu. Jadi biasanya misalnya nih HP terbaru 2021. Nah, yang keluar adalah blognya. Misalkan ini tribus.nom. Nah, ini artikel dia nih. Kalau pack-nya ini nih, pack-nya nih. Ini apa namanya tuh? Ada banyak banget tuh. Pack-nya Tribun. Itu pack-nya. Nih ada home, ada news, ada Jakarta, ada Bodetabek, properti, leisure, transportasi gitu. Oke. Misalkan di pack saya mau naruh home, profil, about me, tentang saya ini, website saya sendiri, home, profil, saya ini dulu, share, clipboard, nih oke. Di website saya pengen naruh home, terus about me, terus apa lagi nih, portfolio, panjang. Nah, terus kontak, biasanya kontak di belakang. Maaf, blog atau artikel atau apapun, terserah. Ini tuh nggak harus baku, orang website kita sendiri, jadi yang nentuin ya kita gitu. Oke, home itu adalah pack. Aduh, nggak bisa lagi. Nah, home itu home, about me, portfolio, blog, kontak itu adalah pack-nya. Tapi kalau mau ngepost rutin
Jadi kalau home itu biasanya nggak dirubah-rubah. Paling dirubah tuh kalau ada pergantian apa gitu. Misalnya kontak dirubah kalau ada pergantian nomor, about me juga, portofolio. Nah, kalau blog itu rutin biasanya tuh sehari 1 atau seminggu cuma 2 kali, tapi rutin terus. Misalkan nih, website saya itu tentang desain grafis. Hari ini saya mau ngasih artikel tentang cara membuat logo. Oke, hari ini 1. Yang kedua, buat besok, misalkan cara membuat poster. Oke, yang ketiga, cara membuat buku. Oke, kan ntar misalkan ini sehari 1. Nah, itu biasanya tuh diketik sendiri, maksudnya misalnya kayak gini nih, misalnya tips digital marketing paling moncer untuk bisnis kuliner. Nah, ini harusnya teman-teman ngetik sendiri, jangan ngopi. Saya nggak menyarankan untuk ngopi, tapi ketik sendiri. Kalau ngopi tuh ya itu karya orang gitu, nggak boleh. Gitu, oke? Jadi tuh ini di Negoster ketik nih, apakah Anda percaya pada konsep jatuh cinta sebelum bertemu? Nah, itu ketikan sendiri. Nah, ini masuknya ke artikel atau blog boleh, atau ngasih nama artikel boleh gitu. Tunggu. Nih, misalkan saya pengen kasih contoh cara membuat WordPress tutorial lengkap. Nah, ini diketik sendiri nih 1 misalkan ini kan tentang web, tentang Niagostar. Kalau misalkan tentang musik, misalkan di mana tempat membeli gitar yang bagus. Nah, itu diketik tuh. Oh, di sini di Depok, di sini gitu. Terus kalau misalkan tentang kemarin daily English, misalkan bagaimana caranya pronunciation gitu. Oke, itu adalah blog dan pack. Sampai sini kira-kira paham? Ada pertanyaan? Mas Andi ada pertanyaan? Sip, Mas Azam? Tidak. Oke, udah paham? Oke, ada yang baru masuk. Assalamualaikum Nitalia. Iya, waalaikumsalam. Oke, bisa disimak dulu, nanti susulannya besok, nggak apa-apa? Iya, boleh. Oke, makasih. Oke, jadi ini menu yang ada di website saya. Nanti tuh masing-masing disamain aja dulu, atau mau mau dengan menu sendiri boleh. Oke, kita langsung praktek. Balik ke Niagostar. Oke, udah ini tampilan ini udah. Oke, sekarang kita klik pause. Klik pause, pasti ada hello world, ya kan? Pasti, karena itu post pertama kita, yaitu hello world. Oke. Kalau bisa ininya di klik kanan terus open new tab, atau kalau kalian pakai ini mouse, klik tengah-tengahnya tuh yang jalan-jalan tuh. Ini klik ininya nih, klik ini nih, tek gitu. Bisa tuh langsung gitu. Jadi nanti kalau ada perubahan kita langsung pencet F5 atau pencet refresh gitu. Oke. Nah, ini hello world, ini pause, bukan pack. Entah mau kita ganti gitu. Oke. Ini pause. Oke. Hello world. Nah, sekarang kita ke pack. Nah, packnya ini kan ada privacy policy, ini
centang aja, dicentang. Ini kalau terus habis itu di block actionnya di move trace bisa, terus apply, atau di sini trace bisa, dibuang aja, dibuang. Kita nggak butuh. Kalau ada SEO kayak gini, kita close aja, nggak apa-apa. Ini close saja, biar clean, biar bersih gitu. Oke, sudah? Sudah. Mas Andi, sudah? Oke. Coba kita refresh. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke pack nih. Masukin add new. Add new. Sudah? Add new. Dan pertama kita ke home. Ya kan? Pertama itu adalah home. Buat menunya, buat menu. Di atas menu biasanya tuh suka ada tuh menu-menu apa, home gitu. Kalau sudah, klik publish. Klik publish. Di sebelah kanan, publish sebelah kanan nih. Kalau udah ada tulisan update, berarti udah. Berarti terus lagi, add new lagi. Add new. Habis home, sampingnya biasanya apa? Masing-masing, sendiri-sendiri, bebas. Misalkan tadi saya apa tuh? Apa ya? Oh, about me atau profile boleh, atau about me atau about doang boleh. About atau pakai bahasa Indonesia tentang gitu, boleh, nggak apa-apa. Terus dipublish lagi, habis dipublish di add new lagi. Di add new lagi. Add new habis about portfolio. Habis about portfolio. Oke, publish. Oke, habis itu add new lagi. Terus blog atau artikel boleh, blog aja. Blog atau blog itu artikel gitu, yang selalu rutin kita update. Publish. Terus terakhir itu contact. Terakhir itu contact. Oke. Publish. Oke. Sudah semua, Mas Andi? Oke. Azam? Sudah? Oke. Kalau sudah, coba klik tag-nya lagi. Kita lihat. Menunya sama apa gimana nih? Sama semua? Mas Andi, sama apa menunya ada yang beda? Mau posisinya aja kebalik-balik. Oh gitu, nggak apa-apa. Gitu. Azam? Ya udah. Udah. Oke. Kalau sudah nih, coba kita ke tampilan depannya, ke front end, dan di refresh. Oke. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Oke, tenang. Tenang. Karena kita belum kasih menu. Ini tuh baru pack, baru halaman. Ini tuh baru halamannya. Tempat kita ngedesain gitu. Pokoknya halaman itu tempat kita ngedesain. Kalau post itu tempat kita nulis, tempat kita masukin artikel kita. Oke. Kan belum ada tuh halamannya. Oke, kalau sudah kita ke user. Ke appearance menus. Tuh, menus. Oke. Appearance terus menus. Sudah? Terus menunya, nama menunya apa aja bebas. Saya menu aja. Menu. Oke, kalau sudah create menu sebelah kanan nih, kanan bawah create menu. Oke.
Kalau sudah di-create, oke, coba kita ke view all, sebelah kiri nih, sebelah kiri, tengah-tengahnya klik view all, terus select all. Terus add to menu. Tunggu, nah, sudah? Sudah teman-teman? Sudah. Sudah Mas Andi? Oke. Oke, coba lihat. Home yang paling atas, home-nya ada 2. Iya kan Azam? Mas Andi, Iya. home-nya itu ada 2. Ada 2. Oke. Ada Mbak. Assalamualaikum Mbak Tri Utami. Oh, nggak ada suaranya. Oke. Iya, Kak. Oh, silakan disaksiin dulu. Nanti kita akan susulan besok jam 8. Oke? Oh iya, baik, Kak. Biar ada gambaran. Oke, kalau sudah, home-nya ada 2. Home yang custom link dibuka nih, segitiganya nih. Dibuka dan remove aja. Karena nggak butuh custom link. Nggak butuh custom link. Kita butuh pack. Di remove aja. Oke. Kalau sudah, baru urutannya kita benerin. Ada pertanyaan Mas Andi? Mas, ini saya tadi pas lagi ngeklik add to menu, dia processing, cuma sampai sekarang masih muter-muter. Kayaknya ada kendala, apa harus di-refresh lagi aja ya? Coba refresh. Di refresh. Kita tunggu. Di view all, terus di select all, terus di add to menu. Add to menu. Udah, siap? Home-nya home yang custom link, bukan home yang pack. Ini kan home pack nih. Home yang custom link di remove aja. Nah, terus urutannya dibenerin. Misalnya home itu paling atas. About. Oke, ada blog. Blog itu di sini saya, kontak paling bawah, portofolio di sini. Oke. Oke. Kalau apa namanya? Kalau agak menjorok ke kanan dikit, nah itu udah masuk sub menu. Paham, Mas Andi Azam? Itu udah masuk sub menu, kayak misalnya nih agak hoster aja deh. Misalnya, nah nih kan ada hosting, domain, website, kemitraan, wawasan, acara. Kalau enggak Audiograph aja. Audiograph.id. Nah, kan ada peralatan kantor, packaging, kebutuhan promosi. Nah, tuh submenunya, tuh peralatan kantor ada banyak tuh. Kartu nama, ID card, stempel, kop surat. Oke. Kalau sudah, ini kita belum ada submenunya, nggak apa-apa. Terus automatically add new top level pack dicentang dan primary menu dicentang. Oke. Terus save menu. Save menu. Kalau udah di save, di close aja. Oke, coba kita lihat ke sini dan refresh. Oke, sudah ada seperti ini. Sudah, Mas Andi? Sudah, Mas Andi? Sudah ada? Oh, sip. Oke. Lanjut. Kalau saya coba saya kembali ke pack dan ditambahkan portofolio saya. Siapa ini yang masuk? Bukan masuk, keluar tapi. Oke. Portofolio saya mau tambahin. Portofolio saya submenunya ada desain, publish, terus add new lagi, misalnya ada web, boleh, publish, terus add new lagi, ada English, publish, add new lagi, ada apa lagi? Origami boleh, origami, salah.
origami, publish, add new lagi, fotografi. Oke, fotografi, publish. Oke, coba kita lihat ke pack. Wah, itu kan banyak banget. Kalau pack itu emang nggak bisa diurutin, nggak bisa diurutin. Kalau misalnya ditanya ngurutnya gimana, ya saya juga bingung gitu. Ada juga paling filter. Ini ada juga paling gini nih, all date, ada juga apa gitu. Oke. Nah, saya balik lagi ke appearance dan menu, klik. Dan yang tadi itu tuh, yang barusan, karena otomatis, karena kita udah klik otomatis, jadi yang pack itu otomatis nambah ke menu. Oke, coba nih saya save menu dulu. Saya save menu dan saya refresh. Waduh, jadi banyak banget tuh menunya. Ada home, about, portfolio, blog, contact, design, web, English, origami, fotografi. Gitu, oke? Tapi saya nggak mau gitu. Saya maunya desain ini jadi portofolio saya. Jadi apa namanya? Kesinin aja nih, digeser. Jadi saya maunya, kan ini kan jadi banyak menunya kan. Nah, saya maunya desain ini jadi portofolio, web jadi portofolio, English, origami, dan fotografi. Kalau misalnya ke sini lagi berarti subnya lagi gitu. Ke sini nih berarti subnya lagi. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Misalkan begini nih. Oke. Kita save menu dan refresh. Itu kan dikit home, about, portfolio. Portofolionya ada English, ada subbabnya lagi yaitu origami dan fotografi. Tapi saya nggak pernah pakai seperti ini nih, nggak pernah pakai. Ribet. Oke, paham sampai sini? Mas, paham? Oke, silakan buat menunya sendiri karena ini tuh kalau ini blog website ini kan website saya gitu, saya pribadi. Website portofolio saya. Silakan buat masing-masing. Saya kasih waktu. Terserah itu apa menunya mau apa, terserah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada kesulitan, silakan ditanya. Oke. Oh iya, ini kan ada home, about, portofolionya itu tanda plus ya kan? Plus, min. Nah itu nanti bisa diganti, tenang aja. Oke, kita belum masuk ke desainnya, kita baru strukturnya dulu. Oke. Coba saya cek baca nada.is. Oke, waduh banyak nih. Oke, coba baca. Waduh Rahman Azami saya nggak hafal. Aduh. Tunggu nih. Domain Fadul Rahman Azami. Oke, hasil karya saya boleh. Blog saya, waduh. Nah, ini bener nih blog saya, masih SMP, SMA, kuliah. Oke, tentang saya. Oke. Coba kalau baca nada tadi, jadi bisa dicek gitu. Nah, kalau ciri-ciri website yang sedang login, yang back end-nya lagi login, itu di atasnya tuh ada kayak gini nih, ada portofolio, pokoknya ada kayak gini. Kalau yang nggak login ya udah kayak gini, kita nggak bisa ngedit gitu. Oke? Instrumen, ada vokal, gitar, oke, artikel, kontak. Oke?
Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke, coba klik home dulu. Klik home. Ini kan home kita nih. Ini sebenarnya home kita nih. Sebenarnya ini home kita nih. Hello World, terus my portfolio itu home kita. Tuh, ilhamilmam.com. Oke, ilhamilmam.com itu adalah home kita nih, home kita. Jadi kalau orang-orang buka website yang pertama kali nongol ya ini gitu. Oke. Home, coba klik about. Kalau nggak klik apapun gitu, pasti ada about gitu. Oke. Kenapa kalau home, coba kita ke tadi home yang ini nih, home yang ilhamilmamoffer.com. Coba, kalau home itu Hello World, karena pengaturannya masih home itu post. Gitu. Oke. Coba kalau klik portofolio atau klik apapun itu, klik blog atau klik kontak. Oke. Nah, kenapa kontak? Karena ini pengaturannya udah tag. Gitu. Oke. Biar lebih jelasnya, kita ke setting dan reading. Nah, reading, setting, terus reading. Setting, terus reading. Oke, udah. Nah nih, your home page display. Kita pilih yang a satisfied. Dalam kurung select below. Nah nih, ada dua nih. Ada dua. Home page-nya kita mau yang mana? Orang-orang tuh nanti kolom buka web kita pertama kali muncul itu apa maunya gitu. Oke, yaitu ya home. Oke, tag home. Oke. Yang kedua, postpage itu nanti kita kalau setiap hari kita rutin ngetik, kita rutin ngisi apa artikel, itu website yang kebuka yang mana? Apa mau di about? Bisa kalau home postpage-nya itu di about gitu. Tapi kan nggak nyambung. About ya cuman tentang kita aja. Yaitu di blog. Kalau misalnya Mas Andi tadi tuh di mana? Di artikel. Kalau misalnya Azam tuh tadi di mana? Coba. Oh. About. Di blog juga gitu. Oke. Silakan nih klik home dan ini klik blog. Ini 10-10 aja biarin nggak apa-apa. Terus save changes. Oke. Kalau udah ada setting saved, nah berarti udah. Oke, coba di refresh lagi. Kembali ke pertama, ke apa nih? ilhamilmam.com. Nah, udah kayak gini nih. Oke, kayak gini. Ya kan? Yang tadi yang Hello World itu sekarang udah ada di blog. Oke, bukan ada di home. Di home tuh ya udah tampilan pertama kita gitu. Kalau blog itu ya tampilan artikel kita gitu. Oke? Sampai sini kira-kira Mas Andi paham? Paham? Azam paham, Zam? Bedanya blog sama page itu udah paham? Oke. Ini buat artikel kita tulis nih, Hello World gitu. Atau ntar cara ngedesain gitu. Oke, nanti rekaman ini juga akan saya masukin website, tenang aja. Gitu. Oke. Home itu kita masih ini nih kosong. Karena nanti kita akan edit. Oke. Kalau sudah, kita ke writing. Sudah? Ke writing, bawah. Nggak ada yang perlu dirubah. Sudah. Terus ke general. Oke. Nah nih, saya title-nya apa maunya? Ininya pertamanya. Biasanya saya tuh nggak pakai apa namanya? Nih kalau audiograph saya cuman pakai gambar JPEG gitu. Nggak pakai subtitle. Saya pakai nggak pakai title gitu. Saya pakai gambar JPEG. Tapi ini tuh harus diisi, nggak boleh nggak diisi gitu.
Oke, jadi apa namanya? Ini isi aja. Oke, ini isi aja. Ini HTTPS. Nah nih, oke, admin@ilhamilmam.com. Di mana bukanya? Itu berguna kalau misalkan kita kontak si Adiograph nih. Nih, hello@adiograph.com atau di bawah tuh ada deh. Sebentar. Nih, hello@adiograph.com atau hubungi kami. Oke. Nah, hubungi kami, punya pertanyaan, langsung aja ke sini. Hubungi kami hello@adiograph.com. Oke. Oh, kalau di sini nggak ada apa formnya. Yang kita cari yang ada formnya. Dia tuh nge-requestnya yang nggak ada form. Alexindo coba.com. So, kalau nggak rexarglobal.com bisa nggak ya? Oh, nggak bisa berarti Rexar Global, berarti Alexindo aja. Kita pilih ke menu. Nah, kalau di Alexindo itu nggak ada artikel. Dia tuh requestnya nggak, saya nggak mau pakai artikel gitu. Nih, jadi ya udah nih pack semua ini. Ini pack semua nih. Ini ada sub packnya, sub menunya. Ini ada fasilitas, ada sub menunya. Dia tuh nggak pakai artikel. Ini ada kontak. Coba kita klik kontak. Ini juga still ini pack, tapi beda di desain aja gitu. Oke, ini kontak. Nah nih, gunanya di sini. Misalkan ada orang pengen beli aluminium, terus dia ngisi nih kontak emailnya dia, nanti kekirim ke kemana nih? Coba kita lihat nih ke sini nih, info@alexindo.com gitu. Oke, kita bukanya di mana? Kita nih sebagai pemilik website bukanya di mana? Misalkan ada orang datang ke apa namanya? ke Bacanada. Wah, artikelnya bagus nih. Coba tanya bisa nggak ya ngajarin gitar? Kontak nih, klik kontak. Terus dia akan ngisi tuh, misalkan ini udah ada formnya, dia ngisi, klik enter. Terus Mas Andi bukanya di mana? Mas Andi tuh misalkan email Mas Andi tuh admin@bacanada.sis atau terserah depannya, misalkan Andi@bacanada atau Azam@bacanada, terserah itu Mas, terserah depannya, bisa buat 10, bisa buat 11, 12, 13, 20, 30, banyak, terserah gitu. Oke, buatnya di mana? Coba sekarang buka cPanel-nya yang kemarin sudah diajarkan Ilham. Kalau misalkan mau pakai Bacanada juga nggak apa-apa, sama aja, karena dalam kurung cPanel sama aja, karena tuh hostingan cuma satu gitu, sama aja. Bacanada kurang cPanel. Oke, sama aja. Oke, aduh, apa ya, lupa saya. Apa ya? Kelola hosting, coba saya lihat dulu. Belajar bersama, Kak. Kenapa? Oh iya. Belajar bersama. User apa? Usernya saya lupa. Oh, usernya. Itu U136. U136. Oh ini ya? 2859. Ya. Belajar bersama. Enter. Oke. Save. Kalau sudah, kita ke email akun diklik. Nah, dan saya sendiri pun belum buat emailnya gitu. Belum buat emailnya. Oke. Kita buat misalkan create sebelah kanan, ini ada create, di create aja langsung.
Terus domainnya pilih masing-masing. ilhamilmam.com misalnya ini namanya apa ya? Masa admin. Ini secara default admin aja dulu. Tapi nanti kalau mau buat lagi misalnya Andi @bacanada itu bisa gitu. Yang penting defaultnya admin gitu, oke? Defaultnya admin. Buat set passport now itu silakan diisi masing-masing. Oke. Kalau sudah create coba edit setting. Nah, ini unlimited aja, unlimited dan create. Oke, saya sudah admin. Terus saya mau ada ini lagi. Misalkan email lagi, create lagi, misalnya hello. Kan admin itu kan secara default yang tadi. Admin itu nggak apa-apa, simpan aja. Tapi saya di web saya nanti keterangannya mau hello. hello@ilhamilmam.com. Jadi kayak orang tuh negor gitu, hello gitu. Pasportnya dibuat. Edit setting, di unlimit aja dan di create. Oke. Hello. Sudah? Gimana tadi Kak buat bikin hello-nya? Di create lagi. Ini kan Azam udah nih. Admin @azam gitu. Ini tuh nggak terbatas buat emailnya. Mau 10.000 email juga nggak apa-apa. Oke. Misalkan mau, ini admin ini secara defaultnya. Jadi harus pakai admin. Tapi setelah admin tuh boleh bebas masing-masing gitu. Oke. Mas Andi emailnya ini aja, admin @bacanada. Oh, 2. Ya, silakan di-create lagi. Azam, silakan di-create lagi. Kalau buat belajar, mendingan 2 aja. Silakan di-create lagi. Oke. Bismillah. Mbak Dea masih ada? Mbak Dea, Mbak Firial masih ada? Waduh, sepertinya tidak ada. Halo Azam, boleh. Info, boleh tuh, info@bacanada. Oke. Jadi kan kalau misalkan website apa ya? Shopee. Itu tuh Shopee banyak banget emailnya, beneran. Ada service@shopee.co.id, ada info, benar. Ada admin, ada lagi gitu. Apalagi kalau misalkan saya pernah tunggu. Saya share komputer saya. Saya pernah ngerjain project audiograf, customer audiograf itu dari PT Samudra. Mana PT Samudra? Nah, itu ada kartu nama. Mana ya? Kartu nama. Wow, ini contoh yang ini nih. Ini saya mati. Lalu kita nyalain dulu. Sebentar.
Oke. Jadi kalau PT Samudra itu per kartu nama itu setiap orang tuh ada dikasih email. Misalnya masli@samudra.id. Setiap orang, beneran. Ini Masli. Coba kita lihat lagi. Ini siapa nih? Nih, Agung nih. Agung. Tunggu. Download dulu. Internet saya nggak stabil. Jadi pokoknya setiap setiap orang tuh dikasih namanya sendiri, namanya masing-masing gitu. Oke, jadi itu penting banget. Kenapa saya milih yang unlimited email. Kalau suatu saat teman-teman pengen mesen hosting sendiri, mana nih? Ya, Ghoster, kita buka lagi. Hosting. Oke. Nah, ini teman-teman harus ngeliat nih. Jangan langsung asal pilih aja, tapi harus ini nih. Unlimited, mana email ini? Unlimited POP3 email. Unlimited POP3 email. Itu tuh mau buat berapa banyak juga nggak ngaruh gitu. Unlimited @domain itu tuh mau buat namanya banyak juga nggak ngaruh gitu. Oke, dan ini domain gratis untuk yang pertamanya. Yang saya tuh yang ilhamilmam.com kan gratis kan. Nah gitu. Oke. Unlimited SSL gratis selamanya. Oke, jadi teman-teman hati-hati kalau pengen beli hosting sendiri. Oke. Kita lanjut. Balik ke cPanel. Oke. Kalau sudah, kita balik ke tutup cPanel-nya. Kita balik ke backend kita. Kita baca dulu. Apa nih? This address is used for admin purpose. If you changes this, we will send you an email at your new address to confirm it. The new address will not become active until confirm. Oke, kalau misalnya saya ganti nih, kan admin ini kan, saya ganti hello nih, saya ganti. Terus nah ya ini time zone-nya penting nih, time zone UTC 7. Kalau nggak cari Indonesia aja deh, Indo. Aduh, mana ya? Jakarta. Oh, Jakarta ya? Jakarta Bangkok ya? Oh ya, ini Jakarta nih. Oke. Ini hello@ilhamilmam.com. Ini date format ini akan muncul saat kita di artikel. Kalau di pack home tuh nggak bakal muncul, di bot nggak bakal muncul, tapi yang muncul di pack artikel. Biar orang-orang nggak bingung, misalkan biasa aja yang kayak di Indonesia itu 3 Juni 2021 gitu. Oke. Atau mau yang ini terserah, nggak apa-apa. Oke. 3 Juni 2021. Kalau masing-masing. Kalau saya biasanya nggak pakai PM nih. Ada yang PM gede, ada yang kecil gede, ada yang 1345 gitu. Oke. Ini kenapa 1345? Karena yang tadi tuh masih apa tuh? Tadi tuh United States ya, gitu. Oke. Kalau sudah kita save changes. Oke. Kalau diganti pasti ada bacaan gini. There is a pending changes of the admin email to hello@ilhamilmam.com. Oke. Sekarang kita, nah nih kan udah diganti Jakarta nih tadi nih. Nah, jadi jam sekarang nih, jam 9. Oke. Buka cPanel lagi. Misalkan Ilham cPanel.
Oh, berapa? Oh, ini benar udah. Buka cPanel lagi. Kayak bukanya gini caranya. Jadi kalau setiap ada orang ngirim email, sebenarnya bisa buka di Gmail, tapi nanti itu pelajaran yang lainnya gitu, yang lainnya gitu. Oke. Masih lama kok kita. Ntar insya Allah dibahas. Oke. Email akun. Cek Ilham hello apa nih tadi tuh? Saya lupa. Apa nih? Hello Ilham ilham.com. Nah, hello. Nah, ini dicek email, cek email. Terus diklik ini, round cube-nya diklik. Kalau nggak di open, boleh. Nah, nih ada nih. Apa nih? Nah, nih. My portfolio. Nah, nih. Hello, howdy Ilham. You recently this. If this correct, please on following. Nah. You can save. Pokoknya klik aja. Oke, nah udah hilang. Ya kan? Hilang kan? Kalau udah berarti yang backend yang ini di close saja. Oke, silakan diterapkan masing-masing ke email masing-masing. Oke. Tadi gimana Kak yang pas emailnya? Kan udah dibuka nih kotak masuk, terus WordPress. Di cek email. Misalkan Iya, di udah. sini tadi udah diganti nih di sininya. Oke, kalau sudah diganti berarti buka email yang diganti tadi. Misalnya hello Ilham, berarti Iya, cek udah email. Kak. Udah masuk ke emailnya, terus diapain lagi? Terus kan di nah, nah, ya, terus kan dari ada sini yang paling atas nih, paling atas ada diklik aja terus diklik ini nih. yang mana itu? Oh, HTTPS ini ya. If this is correct, please click. Jika ini benar emailnya, please click on the following link. Oke, udah Kak. Udah? Udah. Mas Andi, udah? Belum Mas, ini tadi masih agak pending di ini apa? Yang di WP admin dulu ya. Tadi itu kan pertama kita kan defaultnya itu admin at baca nada gitu misalkan kalau punya saya ya. Nah itu terus itu kan email yang udah kita buat itu di cPanel itu kan kita ada 2, admin sama info kalau saya buat ya tadi ya. Nah itu kalau yang di WP adminnya itu adminnya jadi nggak ada gitu nanti. Iya benar. Bukan nggak ada, tapi itu bisa kirim ke admin. Tetap bisa. Jadi ini tuh administration. Lihat nih, administration email address. Jadi misalkan di kontak pisahin ya maksudnya ya. Benar. Kalau misalkan di kontak Mas Andi mau dua-duanya ditaruh, tetap bisa gitu. Gitu. Oke? Baik Mas, jadi kalau saya tadi bikin yang dari WordPress ya itu ganti ke yang info aja begitu ya? Oh iya gitu. Nah, info. Coba WordPress-nya diganti info. Habis diganti info, di save dulu. Nanti akan muncul konfirmasi, terus buka cPanel-nya. Gitu. Kalau kita tadi langsung ganti aja, misalkan hello@ilhamilmam.com, tapi belum dibuat, waduh nggak bakal bisa masuk gitu. Nggak bakal bisa gitu. Oke. Kalau sudah selesai, acungkan jempol Mas Andi. Kalau sudah diklik linknya tadi harusnya yang administration di WP admin harusnya bagaimana Mas tadi ya? Berubah. Ininya langsung berubah. Kalau udah diklik ininya nih, kan tadi kan masuk ke ini kan yang paling atas kan? Aduh. Masuk yang ke paling atas, terus ininya kan diklik. Ya kan? Ininya diklik nih. If this correct, please click on the following link to change it. Diklik. Nah, nanti ininya langsung berubah.
jadi info@bacanada.sis. Oke Mas, beres. Beres, alhamdulillah. Oke, sudah? Kalau sudah, kita ke permalinks ke bawah, ke permalinks. Oke. Permalinks ini akan ini sangat ngaruh nih. Oke. Saya kasih contoh dulu. Saya close. Saya kasih contoh. Misalkan tadi Niaga Hoster, contoh kita buka blognya. Blognya dia nggak pakai di sini. Terserah teman-teman, nggak pakai di sini karena nggak mau dia nampilin blog gitu. Dia maunya di paling bawah aja gitu, di footer. Bisa nggak apa-apa. Misalkan ini nih, tutorial WooCommerce. Nah, permalinks tuh kayak gini nih. Tuh, yang atas Niaga Hoster /blog/tutorial WooCommerce. Kalau permalinksnya begini, DNet, ntar tuh yang keluar tuh jadinya 2021 tanggal kita ngepost. Oke. Kalau yang plain, waduh jadinya acak-acakan. Mendingan langsung aja post name gitu. Sample post. Jadinya tuh ilhamilhamam.com sample post. Sample postnya apa? Misalkan cara mendesain logo gitu. Oke. Paham Mas Andi, Mas Azam? Oke. Post name, langsung klik save. Ini nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan ini. Oke. Ntar kita belajar SEO, Search Engine Optimize nih, SEO, Search Engine Optimize. Tapi sekarang belum, masih jauh pelajaran kita, tenang aja. Oke. Sekarang coba klik ininya di Open Tab. Coba kita lihat sekarang. Oke. Coba kita lihat ke blog. Oke, ini adalah blognya. Oke, coba diklik Hello World-nya. Nah, yang jadi di blog ini, dibayangin aja dulu. Ini tuh, misalnya kalau udah kita klik blog nih, kita klik blog aja. Nah, ini tuh misalkan ada 9 nih, ada 9 artikel kita. Misalnya 1 sebelah kiri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 artikel kita nih. Nah, ini tuh diklik lagi gitu. Mau yang mana yang mau dibuka gitu. Diklik misalnya, oh iya, Hello World kayak gini nih. Kayak tadi nah gini. Ini blognya Niaga Hoster, namanya itu blog ya kan? Ini blog saya nih, blog Ilham, namanya blog. Oke. Dan di blog ada banyak nih. Ya udah, misalnya yang ini nih, tutorial WooCommerce. Nah, di sininya ada nih, tutorial WooCommerce. Gitu. Oke. Diklik Hello World, ntar ada Hello World gitu. Oke. Oke, paham Mas Andi, Azam? Paham. Oke. Sekarang kita balik lagi ke backend, ya. Udah? Sekarang kita ke tema. Appearance dan tema. Tema, klik. Themes. Tema yang sekarang sedang kita pakai yaitu 2021. 2021. 2021. 2021 gitu. 2021. 2019, 2019, 2020, 2020. Oke. Kita jangan pakai tema ini karena nggak seru, nggak asik. Oke. Kita add new.
search install add new ya bener, add new. Udah add new, kan banyak tuh tema tuh. Tema. Sebenarnya setiap tema tuh punya pengaturan yang beda-beda. Dan yang pengaturan tema yang udah saya paham banget yaitu Astra. Tema Astra. Astra. Astra diklik aja. Nah nih, Astra yang ada ini nih, your idea matters. Klik aja install. Install emang agak lama. Tunggu, sabar. Oke, installed, terus aktif, diaktifin aja. Diaktifin. Kalau diaktifin, tunggu, masih muter dia. Belum ada pemberitahuan kalau sudah aktif. Sabar. Kalau teman-teman udah selesai? Oh, belum? Nah, kalau udah kayak gini nih, purge all successful. New theme activate gitu. Tema baru aktif, udah aktif. Kalau sudah aktif, coba di front end-nya kita refresh dan tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Masih loading Mas Andi? Oke, Azam masih loading? Udah selesai. Oh, Udah selesai. kayak sama kayak gitu. Oh. Kita tunggu Mas Andi. Koneksi lagi gak stabil hari ini. Oh. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke back end. Pokoknya front end sama back end selalu dibuka, karena kalau misalnya udah ngedit di back end, kita refresh, jadi kita tahu di front end-nya kayak gimana. Oke. Kalau sudah, kita ke customize. Oke. Sudah. Tadi tuh klik apa tuh tadi? Appearance, terus customize di bawah tema. Terus, nah kalau sudah, ini kan ada more option available in Astra Pro. Astra Pro ini bayar. Global. Coba klik global, terus tipografinya, base tipografinya, base, dasarnya. Dasarnya tuh tipografinya tuh terserah teman-teman. Terserah ini nih. Coba lihat yang home, about, portfolio, ini tuh pakai tipografi apa nih? Inherit gitu. Ini body font family. Jadi yang home ini nih inherit, atau mau diganti teman-teman, terserah teman-teman. Oke. Misalkan diganti apa ya? Misalkan aklonia, apa tuh? Terserah teman-teman, silakan pilih. Saya biasanya Open Sans saja dah. Open Sans. Yang simple-simple. Oh, ini udah nggak butuh. Kita close. Jadi bersih tampilannya. Cuman ada back end dan front end. Oke. Udah teman-teman, udah milih font? Sudah? Lagi milih-milih. Oh, mau milih. Silakan.
Size-nya juga bisa diatur. Wah, ini banyak banget. Kalau saya ya udah secara default aja. Oke. Heading. Heading ini berguna nanti kalau kita ngepost artikel kan ada suka judulnya tuh. Nah, itu judulnya mau pakai font apa gitu. Oke. Ini kan bukan di home kan. Coba kalau klik di blog. Nah, nih heading nih. Berubah nih pasti nih headingnya. Misalkan ABC. Tuh headingnya kayak begini nih fontnya. Gitu, oke. Tapi menunya tetap kalau saya Open Sans dan ininya ABZ gitu. Oke. Oke. Saya ini aja. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke ini nih, tampilan ini nih, back. Klik publish, jangan lupa buat di save, publish gitu. Kalau sudah color, nah nih, color temanya pilih yang mana? Pilih, apakah mau biru, mau apa gitu. Bebas, terserah. Saya pengen ngasih satu contoh. Nah, Mas Ilham, kalau misalnya seperti ini, kan ini kan perbedaannya jauh banget, ya kan? Coba lihat. Nah, beda banget kan? Tuh. Ini beda banget kan? Ini tampilan apa namanya? Home. Ini tampilan biasa gitu. Ini saya bukan ngeditnya bukan di customize, tapi ngeditnya pakai pack builder. Jadi ada dua nih. Ada dua. Kalau dari temanya sendiri namanya Astra, ya kan? Temanya Astra nih, ingat-ingat. Tema Astra tuh punya pengaturan sendiri. Jadi kalau kita pengen pakai yang sederhana aja, pengen pakai buat ngetik aja, ya udah tema Astra dan kita ngaturnya di Astra. Di sini nih, di customize ini nih. Oke. Kalau mau yang lebih wah, yang lebih fleksibel, yang lebih keren, nah itu makainya di sini. Makainya itu namanya pakai pack builder. Pack itu adalah halaman, builder itu pembangun. Jadi secara kata tuh pembangun halamannya untuk ngedesain halamannya. Kalau di software tuh misalkan pack buildernya tuh ada Illustrator, ada Photoshop gitu. Oke. Pack builder yang ada di web yang saya sudah paham itu namanya Elementor. Pack builder tuh banyak, ada Elementor, ada Beaver. Kalau ini tuh yang saya sudah paham yang dan akan saya ajarkan itu namanya Elementor. Elementor.com. First free WordPress website builder. Elementor.com kita buka. Nah, ini nih. Coba kita lihat videonya sebentar tuh. Jadi kalau mau buat ini tinggal klik, tinggal masukin button, tinggal diatur-atur, tinggal wah. Pokoknya keren banget Elementor gitu, oke? Ini Elementor. Oke. Ini Elementor. Tapi kalau yang tampilan kayak gini, ini tuh pasti di tampilan ngeditnya di temanya yaitu Astra gitu. Oke. Tapi kalau yang kayak gini nih, kayak misalnya Audiograph gini, wow, ini pasti pakai pack builder namanya Elementor gitu. Oke, kayak gini-gini. Atau misalnya coba kita lihat. Oh, keren ini keren YouTube. Nah, ini banyak tema-temanya, banyak. Nanti kita belajar hari ini, insya Allah. Oke,
Kita close. Biasanya, nah untuk apa namanya? Ini dia menunya bikin sendiri. Oke. Kita atur ini dulu nih, basicnya. Oke, basicnya. Udah, color udah, kontainer biasanya tuh secara default itu 1200. Oke. Content box. Kalau bedanya nih, kalau boxes itu di dalam kotak. Jadi misalnya tekan ini nih, yang blok ini, coba lihat. Ini kalau misalkan kita tekan kontrol minus, kontrol min, nah itu dia tetap di dalam kotak. Tetap di dalam kotak. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya full width content, nah ininya full, putihnya, tapi tulisannya tetap di dalam kotak. Kalau misalkan full width stretched, coba kita lihat. Waduh. Add boxes. Nah, kalau full width stretched, tulisannya jadi melebar. Mau kita kecilin sekecil-kecilnya, dia tetap ke samping, gitu, oke? Dan biasanya kalau saya pakainya full width content. Jadi backgroundnya itu full width. Backgroundnya full, tapi tulisannya apa sih? 1200 pixel. Oke. Tag layout, devload, block paste, devload. Oke. Save, publish. Oke. Keluar. Coba customize lagi. Header. Global tadi di global, di container, di button. Button ini nih, kalau misalnya mau diganti warnanya silakan. Ini kan namanya kalau misalnya berubah jadi apa nih? Abu-abu. Nah, ini namanya hover. Oh, kalau hover itu bahasa di Elementor. Kalau di sini beda. Text color, background color, border color. Oke, silakan kalau mau diganti-ganti. Terus coba kita lengkap. Kita ke footer. Ke footer builder. Oke. Ini klik footer builder, terus klik general, klik copyright. Oke. Jadi yang 3 kotak bawah ini buat kita ngeditnya. Yang tampilannya tuh yang atas tuh, yang copyright, yang sebenarnya itu yang tampilannya ke atas. Jadi 3 kotak ini sebenarnya kotak semu. Nah, ini nih copyright at 2021 mau diganti tulisan apa gitu. Bebas gitu. Powered by Astra. Ini hapus saja. By Ilmam. Oke. Copyright kalau di dalam kurung kayak gini berarti C. Kalau ini current year berarti dia akan otomatis berubah waktu tanggal tahunnya. Kalau misalnya tahun besok dia otomatis berubah kok. Gitu. Set title namanya yang kita yang teman-teman masukin pertama kali tuh set title namanya portfolio yang ini nih. Nah, ini nih. Coba ke home. Nah, ini nih my portfolio nih. Oke. Set title-nya ganti aja. Dihapus boleh. Kalau enggak teman-teman oke boleh. Gini aja. Copyright at 2021 by Ilham Imam. Atau mau diisi terserah teman-teman. Oke. Sudah? Keluar. Customize. Oke. Kalau sudah, kita ke header builder.
header builder. Nah, oke. Pelajarannya baru sampai sini. Elementor mungkin besok gitu. Header builder. Oke. Nah, di header builder klik site identity dan logo, klik. Oke. Nah, di Elementor nanti yang kita akan pelajari itu nggak bisa naruh kayak gini nih. Nggak bisa naruh logo, nggak bisa. Nggak bisa naruh icon nih. Paling bawah ada select set icon, nggak bisa. Select set icon ini buat yang atas tuh. Audiograph nih. Yang atas. Ini kan kita masih bola dunia nih. Ya kan jelek banget nih. Masih bola dunia ya kan. Kita pengen ganti. Oke. Dan logonya itu nanti tuh akan my portfolio ini kita ganti nih. Kita ganti jadi logo. Oke. Kita sejenak kita berubah. Mas Andi ada Photoshop atau ada Illustrator atau software edit lainnya? Belum ada, Mas. Oh, belum ada. Oke, kalau gitu kita edit pakai Canva aja. Canva.com. Nggak apa-apa. Canva.com. Terus masuk. Login aja. Kalau nggak pakai akun saya, boleh Pepperillo Official, pasportnya sama belajar bersama. Coba belajar bersama. Sama belajar bersama. Save aja. Terus template logo. Pilih yang atas, template logo. Pilih template-nya dulu tuh, banyak banget itu. Banyak banget logo. Jangan yang ada ini nih. Pilih yang free aja nih. Pilih yang free, yang pro bayar. Yang free aja. Gitu, oke. Pilih yang free. Waduh, banyak banget. Misalkan musik logo misalkan. Musik logo. Nah tuh, wow banyak banget tuh. Ada gitar, Hellman, Vero. Ntar itu bisa kita ganti. Oke. Saya pilih yang mana ya? Urban. Cari. Kalau udah diklik aja, diklik. Kalau enggak langsung create design bisa. Create design, logo, klik. Terus di sini baru kita bisa pilih tuh, ada banyak tuh. Ada hospital logo, dokter logo, crunch logo. Ini aja nih Aksara. Aksara, terus diklik, namanya ganti Ilham. Kan kalau saya warnanya kuning. Nah ini kita ganti-ganti, rubah-rubah. Terus jasa webnya hapus aja. Nah gini. Dan ini logo saya ini udah gini aja. Seperti ini kira-kira. Oke. Oke. Misalkan mau ganti warna nih. Ini penting banget. Ini penting banget. Kalau kira-kira Mas Andi pakai browser apa? Chrome? Pakai Chrome? Sekarang pakainya Mozilla. Oh, Mozilla. Tapi ada Chrome? Ada, Mas. Oh, ada. Coba kalau di Mozilla nanti tes. Kalau Azam pakai apa? Chrome. Pakai Chrome. Oke. Misalkan ini pengen ganti warna nih. Misalkan nih. Saya ininya pengen ganti warna. Kalau melengkungnya nggak bisa nih. Nggak bisa dirubah. Karena udah ya sederhana. Ya kan? Ganti warna. Nah ini kan warnanya dikit. Ini plus. Biasanya saya kalau warna misalnya nih yellow logo, misalnya ke yellow logo gambar. Nah misalkan nih saya mau warna kuningnya yang ini nih, yang branding hood, yang ini saya maunya gitu. Cara ngambil warnanya gimana?
nanti ini akan berguna saat kalau kita gini nih. Oh, ini warna identitinya ini harus harus biru, harus merah, harus sama semua. Nah, cara ngambil warnanya tuh gimana? Caranya di sini nih di garis 3, di more tools, di extension. Sudah? Terus kalau sudah ininya garis 3-nya dibuka nih, garis 3-nya nih. Garis 3-nya dibuka, terus open Chrome Web Store. Oke, terus cari ColorZilla atau color picker, boleh. ColorZilla. Kalau di apa namanya? Ya apa ya? Di Mozilla Firefox apa tuh namanya itu? Ada extension juga. Oh, ada. ColorZilla boleh, kalau nggak Get Color, tapi saya belum pernah nyoba sih. Ini Rainbow Color Picker juga kayaknya sama, fungsinya sama. Gitu. Oke, kalau sudah diklik aja, terus diinstal aja kan karena saya udah install. Kalau udah diinstal aja, nanti tuh akan nongol di sini nih, di sebelah kanan atas. Nah, cara pakainya gampang banget, tinggal diklik, terus diarahin ke sini, misalnya warna ungu ini nih, purple. Terus kita klik, dan dia otomatis ke copy. Kita ke apa namanya, logo, terus kita ini nih, kita ganti warnanya. Nah, ini kita paste aja, Ctrl F. Tuh, gitu. Oke, sangat mudah. Gitu. Oke. Silakan dipraktekkan. Biasanya tuh cari apa warna-warna yang dari logo-logo terkenal. Jadinya tuh kan mereka kan udah punya apa namanya analisis sendiri tentang market gitu, tentang warna-warna yang bagus gitu. Oke, ini penting banget ini. Color picker ini penting banget. Kalau nggak pakai color picker, wah nyarinya setengah mati. Misalnya nih, misalnya kayak gini, plus terus nyarinya warnanya yang kira-kira yang sama, yang mana gitu, yang kira-kira bagus, waduh setengah mati nyari ya. Gitu. Tapi kalau pakai color picker, misalkan yellow logo nih, diklik lagi, terus diklik kuning yang ini, terus balik ke si apa namanya Canva, ya udah tinggal paste aja. Kalau nggak di ini paste Ctrl F, udah ketemu kuningnya. Gitu. Oke. Saya mau tambahin garis lah. Kalau mau tambahin garis tuh elemen. Di elemen garis misalkan. Nah, gini. Stop. Aduh, nggak bisa dikecilin. Oh, bisa. Garis. Warnanya saya mau warna biru. Kita cari blue logo atau Pepsi logo. Saya mau warna Pepsi. Pepsi logo. Nah, nih warna Pepsi nih, ya kan? Oh, ini salah nih yang ini nih. Langsung aja diklik color picker-nya. Yang ini nih. Yang ini nih. Diklik Ilham logo di sini kita ganti, langsung aja paste dan ketemu warnanya, warna Pepsi. Oke. Sudah saya? Yang lain silakan. Ya, ada apa Azam? Kan aku udah install extensionnya, tapi aku nggak ada ituannya ya. Oh, yang ini logo yang di atas? Nggak ada, di sebelah itu kan yang puzzle itu. Oh gitu. Gini ya, caranya. Kenapa ya? Caranya klik kanan. Ya, caranya bukan klik segitiga ini, 3.3, terus di more tool, di extension. Nah, di sininya
kita apa details, coba details kita ininya dinyalain, udah dinyalain. Udah Itu on. yang sebelah kanan nah itu Mas. Oh ini nih, ya Nah nih. itu di pin. Yang puzzle-nya itu nih. Nah ini nih, di pin nih, dinyalain nih. Oh, Saya lupa. oke. Ini, oke. Kalau PC saya kayaknya nggak kuat Mas. Hah? Lagi berat banget ini dari tadi kayak ngelek-ngelek, tapi nyemek aja terus saya. Oh gitu. Tapi Mas Andi udah dapat logonya? Belum Mas. Ini Oh, buka Canva, ya itu beratnya di situ tadi. oh beratnya di situ. Oke. Kira-kira ya udah, kira-kira saya cariin sebagai logo aja, logo Mas Andi. Ini logo saya. Save-nya mana ya? Oh, dia nge-save sendiri. Oke, create a design, logo. Misalkan musik. Ini cuma sebagai belajar aja ya. Misalnya yang ini nih, misalnya apa ini namanya? Baca nada ya? Baca nada. Tagline-nya mau pakai tagline Mas Andi? Bebas, iya musik club aja gitu nggak apa-apa. Oh, musik club. Oke. Biasanya logo nggak warna. Misalkan warnanya tunggu. Warnanya mau apa Mas Andi? Apa aja sih? Apa aja? Belum kebayang. Oh, belum kebayang? Ya, siap. Nggak apa-apa. Ini kita ganti warna apa nih? Nah, ini. Oke, ini logonya Mas Andi. Misalkan. Gitu, oke. Azam sudah? Udah. Kayaknya warnanya ngambil dari Canva-nya aja. Hah? Mager nyarinya. Oke. Ini logo yang pertama. Ini buat di sini nih, buat di sini. Oke. Yang kedua ini buat di icon di sini nih. Logonya kecil aja. Berarti logonya add pack, di add pack aja, di add pack. Terus misalkan kita copy, misalkan gitar aja, kita mau nongolin gitar aja di sini. Kita gedein. Oke, sudah. Ini logonya kita download. Kita download aja. Download with Canva Pro, bukan kan. Dan nggak bisa nih. Tunggu. Nah, nih. Download of watermark draft. Baca nada lagi di download, tunggu. Start download, udah. Saya hilangin dulu backgroundnya karena kalau apa namanya, kalau di Canva kalau yang backgroundnya hilang pakai yang Pro gitu. Oke, saya hilangin, nanti saya kirim logo Mas Andi di mana? Di WhatsApp. Kalau Mas Azam pengen apa namanya udah bisa ngilangin background kan, Mas Azam? Ngilangin background bisa. Coba.
PNG kan Kak formatnya? Ya, PNG formatnya. Baca nada ya. Baca nada formatnya PNG. Tunggu. Ting, 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 ting. Oke, Mas Andi saya kirim di grup logonya. Kalau ngirim PNG harus pakai dokumen bukan gambar. Kalau gambar tetap ada backgroundnya Kak. Hah? Iya, tetap kalau gambar tetap ada backgroundnya. Nggak bisa. Harus pakai apa? Dokumen. Oke, ini punya Mas Andi. Oh, namanya belum dirubah. Silakan download aja. Saya udah saya siapin logo saya pribadi. Azam udah Azam? Atau kirim ke ini aja, ke apa namanya? Ke WhatsApp. Nanti saya yang ilangin backgroundnya. Ya. Azam sudah? Apa masih? Dihilangin Kak. Oke. Oke. Silakan. Mas Andi, nama anaknya siapa, Mas? Sela. Oh, Sela. Halo, Sela. Yang kedua apa yang ke satu itu, Mas? Yang kedua? Sama. Terus yang kedua Sabian. Oh, Sabian. Alhamdulillah. Oke. Mas Andi sudah dapat lagunya? Sudah Mas. Ini Oh, kita sudah. upload gimana tadi Mas? Bisa sedikit diulang untuk bagian upload. Upload apa nih? Upload di admin ininya apa? Temsnya. Oh, Temsnya. Logo gitu kan tadi ada select logo ini sama yang Oh, iya. gimana ya? Nah. Select logo itu untuk yang logo atau yang ada? Oh, select logo itu buat yang yang sejajar sama home, yang ini nih. Nih, yang portofolio ini. Langsung aja dimasukin select logo, select file, misalkan apa tadi? Ilham ya. Ilham. Misalkan ini. Nah, ini jangan lupa di select ini, ingat. Nah, terus di crop dulu. Jangan lupa di crop dulu sesuai dengan apa namanya? Ini ada nih. Sesuai dengan ini. Crop image. Oke, ada di sini. Oke. Ilham terus my portfolio nama website saya. Ntar bisa dihilangin gampang. Coba dicoba Mas Andi dan Mas Azam. Kalau sudah logo yang atas, logo yang bawah, select save icon. Coba kalau bingung ini nggak ada, di upload file sebelah kiri, select file atau langsung drag bisa dari folder downloadan tadi langsung kita drag ke sini. Drop file to upload. Kita lepas, loh kan ada kan? Oke, select dan ini udah pas, crop image. Nah, nih udah berubah nih i jadinya. Oke.
Kelihatan Mas Andi, Azam? Sebelah kiri atas nih, I, ya kan? Udah I. Oke, terus di publish aja. Oke. Silakan Azam, coba saya cek. Belum, Kak. Oh, belum. Mas Ilham, saya kepencet back. Jadi Oh, back. Kalau kau pencet back, di customize lagi. Kau customize lagi. Itunya apa? Urutannya tadi global atau kemana ya tadi ya? Oh, di header builder. Site identity dan logo. Nah, sip. Oke, silakan diupload masing-masing. Coba saya cek nih. Bacanada. Wah, belum punya logo. Terus Fadur Rahman Azami. Belum. Waduh, belum punya logo. Ayo. Sabar, Kak, sabar. Oke. Oke, bikin dulu. Coba saya cek. Wah, belum juga. Coba baca nada saya cek. Saya lagi bikin, Kak. Saya lagi bikin logonya. Oh, belum juga. Saya Saya tunggu. bingung. Nggak di Canva dah, Kak. Saya bingung. Nggak ngerti di Canva. Kan head builder, set identity, select logo. Oh iya, silakan. Mas Andi ada temannya? Iya, silakan Mas. Sip. Kak, ini kan udah milih logonya, tapi munculnya 2. Gimana, Kak, Mas? Udah muncul. Maksudnya? Kan upload file logonya tuh, select file. Terus saya masukin logo yang saya buat tuh. Terus ada 2 munculnya. Ada 2. Iya. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan tulisannya. Bukan, sama 2 logo gitu. Oh, ada 2 logo. Iya, tapi sama aja. Gak apa-apa kali ya. Biasanya itu numpuk kali ya, Mas. Biasanya itu change-nya Zam. Change itu jadi tuh change itu biasanya kalau kita ada perubahan, kok pas kita lihat di website kita sama aja sih tetap gitu. Itu change-nya. Cance di Chrome. Itu harus dihilangin Zam gitu. Cara ngilanginnya pencet Ctrl Shift Delete. Terus ini browse apa? Clear browsing data. Ini kalau misalnya mau di sini nih. Clear browsing data. Oke, terus langsung clear data gitu. Tapi nanti ulang lagi masuknya gitu. Masuk ke WP adminnya, ulang lagi. Nggak apa-apa. Oke. Sip. Mas Andi. Mas Andi urutannya sudah bisa? Ya insya Allah Mas, saya tadi sampai terakhir sampai ini ya. Apa ya, kita bikin logonya aja berarti yang tadi. Oh iya benar, bikin logo. Pokoknya masukin logo apa tuh PR-nya, masukin logo ini, logo set icon di atas, logo yang atas sama logo yang ini nih. Gitu, oke. Kalau ntar kayak begini nih, coba kita refresh, saya refresh. Nah, kalau misalnya Ilham terus ada portofolio biarin aja. Gitu, oke. Oke. Azam sudah sampai mana? Buat PR? Wah, nggak bisa juga Azam. Coba dipublish Zam, dipublish jadi belum muncul Mas. Tapi kalau di icon di tab-nya sih udah berubah gitu. Oh, udah berubah, tapi di sininya belum muncul. Iya, belum.
Nah, itu harus di clear browse. Biasanya nih ada satu plugin yang bikin ngaco nih. Coba ke backend dulu, di close aja, di close. Plugin, klik plugin. Nah, nih. Ini di delete aja, di delete. Access Mat anti spam di delete. Oke. Hello Dolly di delete aja. Oke. Nah, light speed change ini diaktif. Diklik diaktifnya sehingga tulisannya jadi aktif, tapi jangan di delete, biarin aja. Set kite by Google itu diaktif aja, diaktif. Terus ini IOA-SEO diaktif. Dah, jadi yang aktif itu cuma satu, yaitu Classic Editor. Oke, coba. Apa namanya? Control Shift Delete itu membersihkan change-nya. Itu saya sering banget saya pakai kok pas saat saya ngebangun website ini nih. Kok nggak berubah ya? Oh, ternyata di ininya nih, di sininya nih. Clear browsing datanya, saya clear dulu. Terus saya coba saya close. Baca nada. Oh, belum juga, mungkin belum ke publish kali, belum diklik publish. Yang ini nih, Mas Andi, yang ulang lagi, login. Nah, ini nih, apakah sudah diklik publish? Nih publish yang atas nih. Ini bisa dikecilin, digedein. Nih publish yang atas sudah diklik, Mas Andi. Ini saya lihat juga berubah lagi, Mas. Nanti sebentar saya rapin. Oh gitu. Azam gimana progresnya? Ini tapi penduraman yang sampingnya jadi nggak beraturan gimana Kak? Apanya nggak beraturan? Kakak lihat web saya. Coba dipublish dulu Zam, biar saya udah, bisa. Oh udah. Sudah. Coba. Jadi Fadlur Rahman azaminya gedean. Gedean kali ini ya. Durrahman azami.sis. Waduh, salah nih tulisannya nih. Apa tulisannya? Bener kayak gini. Iya bener. Kurang H Kak. Di mana ya? D, setelah D. Padhe. Oh gini. Nah ya. Sip. Oh gini. Nah ini ya dikecilin nih. Pakai ini Zam. Logo width. Besarnya logo. Oh ini. Oh, bisa besar, bisa kecil. Saya yang kecil-kecil aja. Nah sini. Terus publish. Oke Azam. Sudah. Terus yang buat site logonya di mana Kak? Di paling bawah. Oh ya. Di paling bawah nih. Yang paling bawah. Ada tuh logo set icon. Oke Kak. Saya lupa. Waduh, mantap. Waduh, baca nada, mantap nih. Sudah, sip. Kalau misalnya mau dikecilin atau digedein itu yang tadi Mas Andi, yang logo width itu nih. Yang ini nih. Yang apa nih? Logo width. Oke? Azam, tinggal Azam nih. Belum nih. Wah, masih bola dunia nih. Mana nih? Ayo. Sulit. Ayo. Azam coba refresh. Waduh, masih bola dunia. Belum nggak sampai. Itu ukurannya bebas Kak? Ukurannya bebas. Yang kecil-kecil aja, orang ini logonya kecil kok. Iya sih, bener juga.
200 kali 200 pixel contohnya ini. Oke, Azam. Belum juga. Ayo, saya tunggu. Nggak usah ditungguin, Kak. Karena ini terakhir. Mas Andi udah, alhamdulillah udah sukses. Besok kita lanjutkan, alhamdulillah. Mas Azam, oh belum, masih bola dunia. Sumpah. Ayo Azam, kita semua menunggu kamu. Kak, jangan ditungguin. Nggak telat. $200 berapa, Kak? Pixel? Iya, 200 aja, 200 pixel. Udah kecil banget. Kalau nggak 500 boleh. Mas Ilham. Iya, kenapa Mas Andi? Maaf. Saya pamit dulu Oh ya iya. yang tadi alasan. Iya, silakan. Sudah kok, apa namanya, sampai sini. Sudah selesai. Alhamdulillah. Besok kita lanjutkan. Mas, ya, makasih Mas Ilham. Mas Yo. Azam, pamit Yo. juga ya. Teman-teman yang Siap. masih ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Andi. Besok jam 8 masih tetap. Ya, insya Allah Mas. Ya, siap. Ayo. Yo. Oh, upload ya. Yuk. Upload Mas Azam. dulu. Iya, siap, Pak. Sebentar. Ya, nggak bisa, Kak. Hah, kenapa nggak bisa? Kegedean punya saya. Pixelnya 200 pixel aja. Ya, bentar. Kecilin dulu. Nah, ini udah kecil banget nih. Udah pasti bisa ini. Nggak tahu nih saya bikin apa, Kak, sebenarnya. Ngasal aja udah. Nggak apa-apa. Nanti bisa diedit-edit lagi kan, Kak, ya? Wah, bisa banget. Gampang itu mah. Tutup mata juga bisa, Sam. Belum. Tetep, Kak. Sumpah, udah dikecilin. Kenapa ya? Nggak salah ya? Itu berapa mega? Coba. Oh, udah deh. Coba deh. Coba Kak lihat, Kak. Oh iya, udah nih. Udah selesai. Udah selesai. Ini gambar apa, Zam? AA. Oh, iya. Tahu. Nggak jelas. Aduh, panjang banget. Oke, selesai. Alhamdulillah. Pelajaran kita sampai sini dulu. Malam ini, alhamdulillah. Besok jam 8 lagi. Kita lanjutin jam 8. Ada pertanyaan lagi, Zam? Cukup. Oh, cukup. Alhamdulillah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Dea, Mbak Firial besok jam 8 pagi. Iya. Oh, masih ada Mbak Dea? Masih, Kak. Aduh. Rasanya nggak enak banget cuman jadi pendengar doang. Nggak apa-apa, Kak. Besok diingat-ingat harus connect ke internet dan ntar kalau misalnya belum ada rezeki saya talangin dulu. Mas Azam juga seperti itu domainnya
saya yang talangin kalau nggak salah deh. Ya, Mas Azam? Ya, nggak apa-apa. Cuman 19.800 kok. Oke. Untuk Mbak Dea, Mbak Virial, Mbak siapa lagi tuh tadi? Mbak Nita, Mbak Tri, Utami, harap dipikir-pikir apa namanya domainnya mau apa gitu. Oke, karena banyak banget apa mau misalnya Mbak Dea jualan jilbab, misalnya jilbab Dea, misalkan Mbak Virial jualan apa namanya es krim Aini, waduh es krim mata gitu. Oke. Sampai jumpa besok untuk Mbak Dea, Mbak Virial, Azam silakan kalau mau gabung silakan besok jam 8 pagi. Oke. Ada pertanyaan lagi, Azam? Tidak ada. Mbak Dea, ada pertanyaan? Cukup sih, Kak. Cukup, alhamdulillah. Mbak Virial, ada pertanyaan? Mbak Virialnya mungkin tidur. Lagi ke toilet tadi, Kak, bilang. Oh, lagi ke toilet. Ya, Oh, cukup. Alhamdulillah. Oke. Kenapa saya malam? Karena internetnya cepat kalau malam gitu. Kalau pagi nggak tahu kalau malam. Gitu. Besok kita coba. Oke. Mbak Virial, Mbak Dea, Azam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Stop share. Yang mana ya? And